Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, oleh karenanya kalau ada orang yang memang ketika datang bulan suci Ramadan, ya dia berleha-leha, tidak ambil ibadah, tidak mengejar hataman Al-Quran, maka rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena memang ibadah Ramadan ibadah tahunan. Ya kita nggak akan mungkin bisa ada jaminan sampai ke tahun yang akan datang. Oleh karenanya, ya, mumpung kita hadir di sini, kita akan persiapkan untuk ibadah bulan suci Ramadan. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita siapkan untuk melaksanakan ibadah itu? Yang pertama adalah kita harus pasang niat dari sekarang, ya. Pasang niat dari sekarang, saya Ramadan yang besok nih harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lewat, ya. Saya harus bisa menghatamkan Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa 3 kali misalnya, ya. Berarti 10 hari sekali sudah hatam Al-Qur'an. Kalau nggak bisa paling tidak 2 kali, berarti 15, ya. 30 dibagi 2 berarti 15 hari sudah menghatamkan Al-Qur'an, berarti 2 kali. Kalau nggak bisa juga, paling tidak kita harus 1 bulan itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ini harus pasangnya dari sekarang nih, ya. Kita pasangnya dari sekarang. Apalagi yang sudah bisa baca Al-Quran, ya akhwat ya. Nah, kita pasang dari sini sekarang untuk persiapan Ramadan. Saya harus bisa menghatamkan minimal, ya minimal 1 kali hatam dalam 1 bulan di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama tuh, ya. Kalau itu nggak ada niat, mengalir saja, ya sudah. Akhirnya apa? Akhirnya ibadah kita hanya segitu-gitu aja, gitu. Bahkan sedih kalau tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah ini, ya. Itu yang pertama, kita harus pasang niat. Saya harus lebih baik lagi ibadah saya ketika nanti datang bulan suci Ramadan yang beberapa minggu ke depan kita akan menghadapinya, ya. Azamkan, paling tidak baca Quran lah, ya. Harus hatam dalam 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Itu paling minimal banget tuh, ya. Subhan ya Pak ini ya Pak Ajis ya Pak Haris ya, masya Allah ya. Kita dari sekarang Mas Haris, oh masya Allah, Mas Imas, masya Allah. Wildan gitu ya. Jadi asamkan dari sekarang. Mas Wildan minimalnya kita 1 kali hatam, ya gitu. Nah, kemudian juga Ramadan ini juga kita harus tahu juga mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Ini kadang-kadang kita ditanya mana yang membatalkan pahala puasa dan mana yang membatalkan puasa, ini suka kebalik-balik, ya. Saya pernah ngajar di suatu lembaga gitu, banyak yang hadir sama dalam keadaan takhid Ramadan juga, kebalik-balik, ya. Kalau kita tanya sama jamaah mana yang membatalkan pahala puasa dan mana yang membatalkan puasa, itu juga terbalik-balik. Yang bisa mengetahui untuk membatalkan puasa itu mudah, ya, makan, minum gitu kan ya. Kalau suami istri hubungan di siang hari itu total tuh membatalkan puasa. Nah, yang lebih sulit untuk mengetahui membatalkan pahala puasa, ini hati-hati kita jaga, ya. Bagaimana kalau Ramadan kita ini tidak mengakibatkan membatalkan pahala puasa. Nah, oke, dia bisa mampu menahan lapar, menahan haus, ya. Tapi menahan mulut kadang-kadang, ya, kita lupa, ya. Nah ini bohong dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita jaga agar Ramadan kita berkualitas, ya. Makanya kata Nabi benar, kamin soimin laisa lahu min syamihi ila juwal wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan Ramadan, ibadah saum Ramadan, hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, lapar dan hausnya saja. Ya Allah, berarti dia tidak mendapatkan nilai-nilai pahala puasa itu sendiri. Kenapa? Karena banyak melanggar yang mengakibatkan membatalkan pahala puasanya. Rugi, ya. Jadi kita capek-capek sebulan penuh menahan lapar haus tapi tidak ada pahalanya. Ketika nanti ada catatan amal ibadah diberikan nanti oleh malaikat tuh catatan, kita buka pahala puasa, mana nih kok nggak ada gitu kan. Ternyata kita puasa itu tidak memperhatikan
batalnya pahala puasa kita, ya, batalnya pahala Ramadan kita. Oleh karenanya yang kedua itu kita perhatikan nih, jangan sampai kita batal atau menghilang pahala puasa kita. Ya. Tadi itu hati-hati ketika kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, dengan teman, ya, atau sosial dengan gadget kita, ya. Nah, ini hati-hati. Itu banyak sekali yang mengakibatkan kita bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, oleh karenanya diperhatikan untuk Ramadan yang akan datang ini kita tidak membatalkan pahala puasa dan juga tidak membatalkan pahala puasanya itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini berkualitas Ramadan kita. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan kita untuk Ramadan itu adalah ya kesehatan. Ini penting nih, ya. Kesehatan kita, fisik kita, karena apa? Karena memang ketika Ramadan itu pasti yang biasa kita makan, ya kan, pagi sudah sarapan nasi uduk misalnya kan, ada kopi, masya Allah. Kalau yang ahli hisab ada di situ beberapa batang rokok gitu kan ya. Iya, itu pagi itu. Nah, ketika Ramadan itu terasa tuh, ya, terasa. Apalagi awal-awal Ramadan itu. Kalau mungkin sudah seminggu ke depan mungkin sudah biasa lah ya, sudah terbiasa. Ketika 1, 2, 3 hari terasa tuh bagi mereka-mereka yang biasa makan minum gitu ya. Apalagi orang-orang yang memang disiplin, pagi sudah sarapan pagi dan lain sebagainya, bisa makan siang dan lain sebagainya. Nah, ketika Ramadan pasti ada penurunan fisik kita, penurunan tenaga kita, ya. Nah, oleh karena ini kita siasati itu bagaimana caranya agar Ramadan kita ini tetap kita prima gitu ya. Itu bisa itu, ya. Makanya Rasulullah mencontohkan kalau makan itu kan ketika sahur, ya, sahur itu jangan terlalu malam, jangan terlalu misalnya jam 3 sudah sahur gitu kan. Kalau jam 3 sudah sahur, maka kalori yang kita makan itu lama-lama ketika siang itu udah lemes tuh. Oleh karenanya disunahkan sahur itu diakhirkan, ya, sahurnya itu. Misalnya kalau imsak misalnya jam 4.30 misalnya kan. Nah, kita bisa jam 4 tuh sudah makan, ya kan. Kalau yang hisab ya kurang-kurang dikit lah gitu kan ya. Seperti itu. Jadi jangan itu tadi, makanya jam 3 bangun nih langsung makan kan gitu, akhirnya tidur lagi, nah akhirnya subuhnya kelewat, ya. Jadi itulah contohkan dalam Muhammad SAW, mencontohkan sangat baik sekali agar kondisi badan kita ini tetap prima ketika siang hari, walaupun panas gimana panas pun, karena kita mengikuti contoh Rasul, contoh Nabi, ketika sahur kita tidak terlalu malam, ya, maka insya Allah akan prima. Walaupun kita sambil sekolah misalnya, sambil berdagang gitu kan, nah itu insya Allah, ya, kalau itu kita ikuti, maka kita tetap ketika Ramadan tidak mengalami lemes dan lain sebagainya. Ikhwan wahad yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika buka puasa, dicontohkan oleh Nabi itu, ya. Karena kita hanya bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Luar biasa tuh, ayat itu sudah familiar ya. Jadi contoh yang terbaik itu bukan siapa-siapa, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah, ya, Quran berjalan. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu Rasulullah sudah menerapkannya. Begitu juga ketika Ramadan. Ketika dia berbuka puasa, ya, itu yang disunahkan itu makan yang manis-manis, misalnya korma, kalau nggak ada korma misalnya sirup dan lain sebagainya, dan jangan terlalu berlebihan juga, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan maka nanti efeknya ketika kita mau taraweh jadi malas, antuk dan lain sebagainya, ya. Bukber semua dimakan sampai ke nasi uduk dimakan lagi, dendam gitu kan. Masya Allah. Apalagi ketemu kolak ya. Nah, semuanya sudah kita persiapkan. Nah, ini perlu diperhatikan nih, ya, untuk buka puasanya. Itu kalau kita ikut bukber di masjid, di masjid-masjid itu biasanya dia hanya beberapa potong kurma, setelah itu sholat gitu. Tapi ada juga masjid yang wah masya Allah ya, semuanya dimakan, dikasih, akhir jamaah makan semua, akhir maghribnya terlalu
terlalu kelamaan gitu, itu juga ada. Jadi kita cari buka puasa itu masjid ini memang benar-benar dia mengikuti sunnah Rasulullah ya. Jadi ketika sudah basah tenggorokan kita, sudah terisi kurma yang ganjil misalnya ya, 3, 7 gitu kan. Kalau mungkin mau 21 mungkin kalau kuat ya satu kurma gitu. Ya Allah. Nah, itu. Yang jelas yang disunahkan adalah makanan yang manis ya. Setelah kita misalnya sholat maghrib, setelah berdoa, setelah zikir kepada Allah, barulah di situ boleh kita bisa makannya agak berat sedikit lah. Setelah taraweh baru boleh, misal mau makan nasi, mau makan apa ya boleh, silakan saja. Ya. Memang tidak ada larangan mau makan apa pun boleh, penting makanannya itu halal. Tapi kita kan lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwan wahai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kalau Nabi maka insya Allah kita tidak akan mengalami namanya sakit gitu. Karena memang tidak enak tuh kalau sakit di bulan suci Ramadan. Walaupun memang boleh kita berbuka, nggak apa-apa kalau emang kita sakit. Tapi kan sayang gitu ya, ibadah tahunan karena kita nggak menjaga kondisi badan kita, nggak memperhatikan tata cara buka maupun tata cara sahur dengan sesuai contoh Nabi, akhirnya apa? Nah, kita bisa sakit. Nah, akhirnya kan kita enak melaksanakan ibadah Ramadannya. Dan mau tidak mau ketika kita batal harus bayar tuh, ya harus bayar ketika di bulan-bulan yang lainnya. Itu kan wahana yang mati Allah Subhanahu Wa Taala khusus bagi misalnya akhwat nih, ya. Dari sekarang bagi yang belum membayar ya mengkodok Ramadan maka cepet-cepet nih ya, kadang-kadang kan perempuan gitu ya, kadang-kadang malas untuk mengkodoknya. Misalnya kemarin haidnya berapa lama, jadi usahakan nanti Ramadan yang akan datang ini sudah tidak punya hutang, sudah dikodok ya. Batal kita misalnya perempuan ini berapa minggu, nah dari sekarang dicicil nih, mumpung masih ada 2 minggu lagi, paling head rata-rata kan seminggu ya. Dari sekarang bagi yang belum ya silakan untuk dikodok, dibayar yang bulan tahun kemarin kita belum sempat bayar Ramadan puasanya itu. Jadi seperti itu, jangan sampai ketika bulan Ramadan maka itu belum dibayar juga tuh. Nanti ada hitungannya di akhirat itu. Ada gitu kan. Banyak awat-awat kita yang memang ketika dia batal karena ada unsur syar'i, ada datang bulan, banyak yang tidak mengkodok membayarnya. Nah, ini ya, ini hati-hati, perhatikan itu dari sekarang itu. Nah, itu sudah dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah itu, mereka memperhatikan tuh ketika Ramadan yang lalu mungkin mereka istri Nabi itu uzur datang bulan, maka sebelum Ramadan yang berikutnya dia sudah membayar kodoknya itu, kodok puasanya itu. Ini mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, mungkin nanti kita ada kegiatan-kegiatan ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan Ramadan di mana-mana. Mungkin kita ada nanti di IDMI, di mana-mana, coba kita ikuti ya. Kita ikutkan. Kita memburu yang namanya pahala dari bulan suci Ramadan. Nah, usahakan bagi yang kerja ya, cobalah untuk duniawi ini dikurangi, lebih banyak ke akhirat. Insya Allah kalau kita banyak ibadah di bulan Ramadan maka Allah akan tahu kok, Allah tahu tuh ya. Saya sendirilah mengalami itu. Jadi kalau Ramadan tuh udah nggak mikir ada pasien nggak ada pasien gitu kan. Di mana ada bukber ikutlah gitu. Siap insyaallah. Tapi dunianya kan ikut tuh, ada aja tuh. Ya ada aja, di mana ada kegiatan apa-apaan ini ikut. Tuh, jadi nggak pikiran. Biasa kan kalau di luar Ramadan kan mikirin nih, waduh udah jam 10 nih malam nggak ada pasien nih kan, seperti itu ya. Nah, tapi di bulan suci Ramadan ya itu kita upayakan ya harus lebih konsentrasi untuk kegiatan keagamaan, karena sangat banyak pahala yang akan kita ambil. Insya Allah itu dunia itu akan ikut itu. Saya punya teman itu ketika 10 terakhir itu dia ikut iktikaf ya, 10 terakhir tuh. Padahal di rumahnya itu kan perlu buat
baju lebaran anak-anaknya, perlu buat makanan dan lain sebagainya. Tapi subhanallah ya, dia luangkan waktunya 10 hari terakhir itu itikaf full, jadi nggak pulang lagi tuh, Masya Allah. pulang-pulang malam takbiran kan. Tapi subhanallah ketika dia itikaf, ada orang kaya ya yang dia juga itikaf di situ, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya apa, subhanallah ya, kontrakannya itu dibayarin sama yang orang kaya tadi itu, diberikan apa namanya uang buat di rumah ya, buat anak dan istrinya, subhanallah. Dan ketika malam takbir, orang-orang zakat itu ada yang zakatnya langsung ke dia, ada yang langsung ke amil, ke panitia zakat. Nah ini itulah Allah berikan jalan tuh ya. Dan akhirnya setiap tahun dia sekarang bareng itikaf sama orang kaya tadi itu, setiap tahun tuh subhanallah. Ada 2 orang teman kita ya. Nah itu dijamin tuh, nih buat bayar kontrakannya, nih buat beli baju anak-anak, nih buat THR-nya subhanallah. Akhirnya dia apa namanya fokus ya, fokus dan bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi istrinya kalau ke situ hanya bawa pakaian ini bersih, ngambil pakaian kotor aja tuh 10 hari tuh, 10 hari terakhir ya, itulah subhanallah. Nah itu mudah-mudahan kita nanti kalau insya Allah kalau ketemu sama orang-orang yang al-ghiniya yang muhsin, yang baik, yang mau bersedekah subhanallah ya, yang mau menemani kita itikaf, bukan hanya nemenin tapi memberikan apa namanya bantuan untuk lebaran nih subhanallah ya. Ini ya, sampai sekarang tuh akhirnya dia terus tuh ikut. Jadi fokus dia. Kalau kita kan kalau nggak ada yang bantu kan pasti agak sedikit goyang ya kan ya. Goyang gitu. Oh gimana nih? Di Bekasi pasti goyang itu. Itu rumahnya dekat dengan masjid Pak Haji? Iya, rumahnya nggak jauh dari masjid, kira-kira Iya. 100 meter lah ya dari masjid. Jadi dia bisa bolak-balik apa namanya bawa pakaian kotor. Sendiri-sendiri apa ada yang koordinir? Jamaah juga ada acara apa atau nafsi-nafsi aja? Masing-masing. Oh, masing-masing. Jadi emang 10 hari itu. Ini nggak dikoordinir ya? Enggak, tapi pas kita ketemu sahur apa tuh udah ada di masjid karena emang udah disiapin kalau DKM masjid itu. Iftar maupun sahur ada ya? Iftar maupun sahur gratis. Cuman dia nggak memfasilitasi untuk THR, enggak kalau masjid. Kalau anjing nggak mau tuh. Ntar Pak Subhan ikut-ikutan tuh. Jauh-jauh ya. Iya, itu hanya individu aja. Tidak ada orang yang muhsin itu melihat tunanetra, subhanallah nih mau itikaf, tanya-tanya gitu kan. Akhirnya itulah karena keyakinan dia gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal yang satu itu anaknya berapa? Anaknya 5 loh ya. Masya Allah. Yang satu anaknya 5, yang satu anaknya 3. Subhanallah ya. Itulah kuasa Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya apa namanya kiat-kiat kita mempersiapkan kita untuk menghadapi kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Makanya dipanggil yang beriman ya, bukan orang yang hanya agama Islam doang yang dipanggil oleh Allah. Perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ya, setiap Allah apa namanya memerintahkan apapun itu banyak sekali yang Allah perintahkan adalah orang yang beriman, bukan orang yang Islamnya saja ya. Ibadah Ramadan kan gitu juga kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kan. Ibadah untuk mohon pertolongan kepada Allah juga itu sama juga, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya banyak tuh, apapun itu ya, untuk perang dan lain sebagainya itu pasti yang diperintahkan oleh Allah ada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya karena kita sudah mengakui mengikrar bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan yang mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Amin. Itu kan awal yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini subhanallah ya memberikan suatu bulan yang namanya Ramadan itu untuk memanen pahala bagi setiap kaum muslimin ya. Ketika kita sholat berjamaah di luar Ramadan hanya 27 derajat, tapi di dalam bulan suci Ramadan berlipat-lipat kali Allah berikan pahalanya ya bagi orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan dan melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Pun begitu juga ketika baca Al-Quran, kalau di luar Ramadan kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf maka akan diberikan kebaikan 10 kebaikan ya. Tapi kalau di luar Ramadan 10 digantikan 7 tuh.
7 digantikan 70, subhanallah. Lebih banyak lagi pahala yang Allah berikan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Ramadan itu adalah awal di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Itu Ramadan tuh. Karena kenapa dia bisa seperti itu? Karena Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi Unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, ya, untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia. Ya gitu. Nah, kemudian juga di bulan Ramadan tadi itu Allah juga memberikan suatu malam, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu udah apa ayatnya ya? Apa ayatnya Pak? Ini apa namanya? Mas Hazami. Ya. Apa enggak ini Anzalna? Hafal. Al-Qadar, coba baca. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena zalul malaikatu warruh, kami telah menurunkan malaikat-malaikatnya. Jadi warruh itu adalah di makna malaikat yang suci. Ya, para malaikat itu turun tuh, ya, ketika kita sedang beribadah di malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau kita beribadah pas turun malam Lailatul Qadar, maka kita sama juga beribadah berapa tahun tuh? 1000 bulan tuh. 1000 bulan 83 tahun ya, subhanallah. Ya, pas kita lagi ibadah qiyamul lail misalnya, ya. Kemudian kita sedang ibadah seperti itu, maka kita sama juga ibadah itu 83 tahun. Masya Allah. Itu ya, makanya luar biasa kalau kita itikaf di masjid, itu yakin dapat itu ya 10 hari terakhir itikaf di masjid, karena kan Al-Qadar itu datangnya malam-malam ganjil 10 terakhir. Jadi kalau orang yang itikaf full tuh, maka insya Allah ya dia akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang Allah berikan di bulan Ramadan, tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain, ya. Jadi kita siap dari sekarang nih, ya, apalagi nanti 10 terakhir, perbanyak ibadah kepada Allah. Ya, rumah tinggalin dulu sebentar lah gitu. Kalau kita nggak mampu untuk itikaf full, boleh kita itikaf hanya malamnya saja. Ada tuh di masjid mana itu ada. Jadi ya yang Istiqlal juga ada, Istiqlal Atin, kalau kita mau ke sana tuh malam-malam terakhir itu ada itikaf di sana. Tapi itu tadi pagi pada pulang, nggak full di masjid gitu kan. Pagi misalnya berangkat jam 8 lah Isya di sana, terus sampai subuh. Setelah jam 7 mereka pada pulang kembali ke kerjaannya masing-masing. Ada seperti itu. Dan itu gratis tuh untuk makan sahurnya. Itu saya pernah ngalamin dulu di Atin, bisa kadang juga di Istiqlal. Itu gratis ya. Untuk makan sahurnya. Nah, setelah pada subuh habis suruk waktu isyraq, kita sholat sunnah di sana, baru mereka pada pulang. Itu selama malam ganjil. Nah, itu nanti kita bisa cari itu di masjid-masjid, ya. Mas Aris ya. Misalnya udah 10 terakhir nih. Malam 21 saya di masjid ini, malam 23 di masjid mana boleh. Atau boleh juga satu masjid enggak apa-apa untuk malam-malam ganjil itu. Tujuannya apa tadi itu? Memburu pahala malam Lailatul Qadar. Makanya kalau hamba-hamba yang beriman itu begitu, memanfaatkan, mencari mana nih yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sangat kadang-kadang suka perhatikan di Indonesia ini ya, bulan puasa itu
masih banyak juga orang yang makan minum di siang hari. Banyak nggak tuh? Banyak. Terminal ya. Aneh kan Ramadan bilang setan kunci. Katanya setan dikunci, tapi kok banyak yang makan di siang hari. Berangkat ya Ustaz. Itu bukan setan yang salah itu ya. Jadi mereka imannya Kurang. nah, iman hanya lipstick aja Enggak gitu ya. beriman, Ustaz. Tapi atau bisa bilang Nggak beriman. nggak beriman, masya Allah, itu lebih lagi tuh, ekstrim lagi. Nah itu. Kalau dia beriman pasti puasa. Nah ya itu, jadi kita sangat-sangat sedih ya di kita ini ya, terutama di kota-kota besar ya, itu masih banyak itu hanya beberapa hari saja yang seminggu ya, seminggu paling ya, tapi seminggu ke sana udah biasa lagi tuh santai mereka dengan nyamannya makan rokok dan lain sebagainya. Inilah ya, mereka nggak memahami betapa Allah berikan pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Nah, lebaran paling duluan tuh ya. Itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita yang sedang ngaji di sini, kita ada dakwah kepada sahabat kita, keluarga kita ya, kita berikan ilmu-ilmu ini, kita tularkan nih. Kita berikan informasi, kita ada dakwah ya kepada teman-teman kita. Jangan sampai ketika Ramadan justru malah dia makan dan minum dengan seenak saja di siang hari ya. Jangan sampai ketika Ramadan mereka kurang dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kita ada dakwah di sini. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu ini, maka tugas kita adalah menyampaikan ya. Tugas kita menyampaikan bukan buat kita sendiri. Kalau ilmu itu harus disampaikan ya. Begitu ya, Ya. Mas Azami ya. Ya. Kasih tahu nanti teman-temannya. Bagi yang puasanya misalnya batal-batal, kasih tahu, nasihatin Azami, subhanallah nih. Nah, insya Allah kalau itu masing-masing kita ada dakwah, maka insya Allah banyak orang yang kita tolong, banyak orang yang dapat ilmu dari kita ya, karena ini tugas dakwah, itu tugas yang luar biasa, tugasnya para nabi dan rasul. Jadi ketika kita di majelis taklim dapat ilmu, langsung kita sampaikan lagi ke yang lain. Ini itu namanya kita tidak pelit ilmu. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Untuk terakhir dari saya, marilah sama-sama kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohonkan untuk ATR, seluruh para guru-gurunya, para ustazah atau karyawan atau siapapun itulah ya, kemudian untuk Umi, mudah-mudahan ATR ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga seluruh guru-guru yang ada di ATR, terutama Pak Misbah keluarga, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dan semua yang membantu acara ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli